pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas! Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah sekolah online minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tidak sabar untuk memulai ibadah hari ini ya. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah minggu ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah minggu ini ada Kak Caroline Sinambela dan Kak Sabrina Panjaitan sebagai song leader. Lalu ada Bang Poltak Huta Barat sebagai pemusik. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Inang Pendeta Herlina Siregar. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Ayo adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Kita undang bangkit berdiri ya Kak? Ya, kita bangkit berdiri adik-adik. Ayo bangkit berdiri.
selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Hari ini kami telah datang ke sekolah minggu. Tuhan telah menyiapkan kami untuk hadir sekolah minggu. Tuhan sertai kami, Tuhan siapkan diri kami agar kami terus memuji nama-Mu. Terima kasih Yesusku yang baik. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun Minggu Trinitatis 12 Juni 2022. Tuhan kita mulia dan agung. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Ayo dengan penuh semangat dan sukacita kita bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu 80 ayat 1-2, hormat bagi Allah Bapa. Ayat kedua kita bangkit berdiri ya. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Hidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ende Sekolah Minggu nomor 79, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja.
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jangan engkau berdusta. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, Kaulin, aku mau nanya dong. Iya. Kalau jadi kita kan anak Tuhan, Iya. kita boleh bohong nggak? Tidak boleh, Kakak. Iya, karena anak Tuhan tidak boleh. Tidak boleh bohong. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi dengan nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi lagu buku ND nomor 453 ayat 2. Sada Goar Na Umuli. Malum dorohaku, dunga sonang todiki, gowarni dosi jataku, dopak angka musui, gowarni tuhaki, gowarni do engeki, gowarni Yesus ki. Nat epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Para Rasul 2 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila kulihat bintang gemerlapan. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Bila kulihat
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 12 Juni 2022. Shalom. Berjumpa dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 12 Juni 2022. Berikut Warta Sepekan. Firman Tuhan, Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2022. Padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Selamat ulang tahun adik-adik. Ingat, setelah beribadah sekolah online, adik-adik mengisi presensi pada MyASM. Adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini ataupun cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar Minggu 19 Juni 2022 diambil dari Nas Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Iman di dalam Yesus Kristus. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian Warta Sekolah Minggu.
Dalam sepekan, mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita siapkan hati kita, jiwa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi, Yesus kupanggil. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita memperingati hari Trinitatis ya. Minggu yang lalu kita masuk dalam turunnya Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus sudah turun atas kita, berarti adik-adik sudah menjadi adik-adik yang sekarang sudah baru, yang sudah mengenal Tuhan, yang semakin sayang sama Tuhan. Bagaimana cara membuktikan semakin sayang sama Tuhan? Kalau adik-adik semakin sayang sama orang tua, berarti adik-adik juga sayang kepada Tuhan. Jadi nats kita hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ayo, yang ada Alkitabnya sudah dibuka. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Inang akan membacakannya, adik-adik baca di rumah ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itulah yang dikatakan dalam nats kita. Adik-adik, nats ini kan mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat kita ada berapa ya? Ada 10. Nah, dari 10 ini itu ada 2 bagian. Hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat itu bagian yang pertama. Hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10 itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, misalnya di dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia, itu tanggung jawab kita di dunia ini melakukan firman ini untuk Tuhan. Nah, yang kelima, hubungan antara manusia-manusia, bagaimana kita antara adik-adik dengan adiknya, dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan mamanya, dengan namborunya, matulangnya, banyak lah ya. Bagaimana kita saling mengasihi. Nah, di dalam khotbah kita hari ini itu adalah masuk dalam bagian yang pertama, yaitu yang pertama mengatakan jangan ada padamu Allah yang lain. Baru yang kedua, itulah yang dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Adik-adik tahu patung nggak? Tahu ya? Ya, patung itu biasanya ada dibuat dalam bentuk semen atau batu,
ada juga dibuat dari kayu, ada juga dari apalah banyak lah gitu ya. Kan sekarang ini patung-patung juga ada yang dibuat dari kain-kain begitu. Jadi itu suatu keindahan. Ada orang membuat patung untuk peringatan, misalnya adik-adik misalnya nih ya, contohnya cinta banget nih sama Inang Pendeta gitu loh. Aduh, Mami, bikin dong itu patung mukanya Inang Pendeta. Mana kayak gimana mukanya? Ya kita lihat aja di YouTube Inang Pendeta khotbah. Kita lihat mukanya, kita buat patungnya. Kenapa? Ya, kita supaya ingat jangan lupa sama Inang Pendeta. Misalnya seperti itu. Atau ada yang lain, misalnya kan kayak kita kan kalau kita pergi ke Pancoran ada patung kan di atas itu, ke Tugu Tani juga di daerah Kuitang, Senen sana ada juga patung. Nah, di mana-mana ada patung. Tapi Tuhan mengatakan memang patung itu dibuat oleh tangan manusia. Kalau tangan manusia yang buat, jangan disembah. Karena Tuhan tidak mau. Yang harus disembah itu adalah Tuhan Yesus kita, bukan patung yang disembah. Kalau kita menyembah patung, itu dikatakan berhala. Tahu berhala? Berhala itu roh jahat yang nggak perlu ditemanin. Tahu nggak? Kalau kita menyembah berhala, adik-adik semuanya nanti jadi hidup bersama dengan iblis. Karena berhala itu bersahabat dengan iblis. Mau nggak? Mau nggak dihukum Tuhan karena bersahabat dengan iblis? Enggak kan? Nggak mau, takut. Nah, karena apa? Karena di sini dikatakan kalau kita bersahabat dengan berhala, kita bersahabat dengan iblis, itu adik-adik akan menjadi jahat. Tidak mau lagi baca Alkitab, tidak lagi mau ikut sekolah minggu, tidak mau lagi berdoa, ngelawan orang tua, tidak mau buat PR. Itu salah satunya adik-adik sudah bersahabat dengan iblis. Jadi kejahatan terus yang dilakukan. Nah, adik-adik juga nggak boleh nyembah berhala. Ya, memang tidak ada berhala sekarang. Coba berhala kita apa? Ayo, siapa yang tahu? Berhala kita itu handphone kita, gadget. Siapa yang setiap hari main handphone? Pagi, siang, sore, malam. Angkat tangan. Ayo. Kalau kita terus-terusan main handphone, kapan belajarnya? Kapan berdoanya? Ya, ini mungkin terima kasih ya kalau di kebaktian sekolah minggu ini ada orang tua ya, Amang Inang. Coba tolong bikin peraturan lah kepada anak-anak kita supaya mereka diizinkan memegang handphone pada saat hari libur. Selebihnya handphonenya disimpanlah dalam lemari, dikunci biar mereka nggak bisa ambil. Mereka mau nangis, mereka mau apa, jangan dipengaruhi, jangan ada rasa kasihan, tapi yang ada pada kita supaya anak-anak kita terlatih. Coba sebagai contoh, kita ini udah di meja makan, ada bapaknya, ada mamanya, ada anak-anaknya. Makan, ada yang makan sambil ngeliat handphone, ada juga yang makannya lama sambil balas-balas WA, ada yang buka, seru. Nah, di meja makan itu nggak ada yang saling tegur sapa, yang ada semuanya maminya, papinya, anak-anaknya semua pada main handphone. Bagus nggak seperti itu? Disitulah ada iblis di meja makan itu. Kalau tidak ada iblis, handphonenya tidak ada yang dipegang. Ya, kalau kita makan yang ada ngobrol, bagaimana sayang tadi di sekolah, bagaimana PR-nya sudah selesai, bagaimana tadi jalan ke sekolah, bagaimana tadi ini dan itu, pasti ada pembicaraan yang menarik di meja makan itu. Tapi kalau kita megang handphone, mana bisa kita bertegur sapa satu dengan yang lain. Itu berhala masa kini. Tuh, jadi kalau adik-adik, ya saya nasihatin adik-adik, tapi kalau orang tuanya juga seperti itu ya repot ya. Karena ada juga anak-anak yang kalau kita periksa ke kamarnya, malam-malam pun di tempat tidur masih main handphone. Nah ini adalah berhala masa kini. Jadi kalau adik-adik masih melakukan seperti itu, berarti kalian kena kepada nats ini, ya, bahwa membuat patung, tapi patungnya kita ganti, memainkan handphone. Coba kalau handphonenya rusak, marah nggak? Marah. Kalau handphonenya rusak, berantem, berebutan, bahkan nangis, kencang-kencang suaranya, mama,
beliin yang baru, handphoneku rusak. Pasti adik-adik ngomong seperti itu. Tapi kalau buku Alkitabnya robek, nggak teriak-teriak. Ya mama, Alkitab aku robek. Paling ngomong gitu. Tapi kalau handphonenya rusak, teriak. Ma ini nggak bisa dipakai lagi nih, aku nggak bisa main nih, aku nggak bisa ngeliat internet. Wah udah. Isitulah di dalam handphonemu ada berhala masa kini. Coba dihindari dulu main handphone. Cukup main handphone kalau PR-nya sudah selesai. Kalau menurut Inang nih ya, Inang dulu waktu anak-anak Inang masih kecil, itu mereka main handphone itu hari Jumat malam, karena Sabtu kan libur. Jumat malam mereka pegang handphone sampai hari Minggu sore. Begitu jam 6, handphone Inang ambil, Inang simpan di lemari. Nanti besok dikasih lagi hari Jumat. Jadi mulai Senin sampai hari Jumat pagi itu nggak ada megang handphone. Sekolahnya the best, pintar. Karena apa? Karena menurut orang tua. Nah di sini juga adik-adik harus begitu. Kita dilarang membuat patung bahkan menyembahnya. Nah sekarang udah nggak ada patung, tapi yang ada handphone. Berarti kita sudah ikut menyembah berhala. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, jangan kita lakukan itu. Tuhan bisa marah loh. Kan tadi dikatakan ya dalam ayat 5 itu begini katanya. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ayo, kalau Tuhan sudah sempat marah, wah tidak dapat berkat kita. Tidak bisa sukses kita, capek kita belajar sekolah, nggak naik-naik kelas. Karena apa? Tuhan marah, karena kita ngelawan orang tua, kita ngelawan Tuhan. Karena kita tidak setia, kita sudah diperbudak dengan handphone, kita sudah menjadikan dia berhala kita. Kalau handphone kita ketinggalan, Mami handphone ketinggalan, balik lagi, minta pulang lagi balik ngambil handphone. Tapi kalau mau ke gereja Alkitab ketinggalan, nggak apa-apa nanti pinjam dari teman aja Mami. Wah, ini salah satu yang tidak boleh terjadi ya sayangnya. Kalau kita menjadi anak Tuhan ya, apalagi di sini topik kita Tuhan kita mulia dan agung. Kenapa? Kalau Tuhan kita mulia dan agung berarti kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Gak boleh, hanya satu Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang bisa memberikan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita. Seberapa nakalnya kita, seberapa berdosanya kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Itulah bukti Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, jadi kalau adik-adik nakal, dihukum atau dipukul orang tua, itu bukan berarti orang tua benci. Tujuannya adalah supaya adik-adik menjadi baik. Dan Tuhan juga begitu, ini dia akan marah kalau adik-adik terus saja membuat handphone menjadi berhala masa kini. Jadi bertobatlah adik-adik, sudah saatnya sekarang kita bangkit, percaya. Kan minggu kemarin kan kita turunnya Roh Kudus, kalau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, berarti roh jahat keluar dari dalam tubuh kita. Jadilah anak yang baik. Harus kita yang buat Tuhan menjadi mulia. Harus kita yang membuat Tuhan itu menjadi agung, bukan orang lain. Jadi bagaimana caranya? Kita hanya memuji Tuhan, ya. Coba mana banyakkan lagu yang adik-adik nyanyikan, ya? Apakah adik-adik nyanyi? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Begitu ya? Ini kan tadi kakaknya nyanyi, ya. Kakaknya nyanyi di sini bagus sekali. Bagaimana Tuhan itu harus dimuliakan. Nyanyilah lagu rohani. Suruh mama pasang di televisi lagu rohani anak-anak, banyak lagu-lagu sekolah minggu, ya. Boleh belajar melalui internet, melalui YouTube, tapi jangan kebanyakan, ya. Harus lebih banyak kita bersahabat dengan nyanyian pujian, dengan firman Tuhan. Inang yakin deh kalau kalian menjadi baik, setia, tidak lagi main handphone sepanjang hari, maka kita akan selalu diberkati Tuhan. Mau? Oke, harus ya, harus mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati kami, di dalam kami bersahabat dengan firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak kami Tuhan, agar mereka mengerti firman ini. Memang tidak mungkin zaman sekarang ini kami membuat patung untuk disembah, tapi berhala lain sudah menghantui kami dalam bentuk gadget atau handphone.
yang terkadang waktu kami habis hanya karena memegang handphone. Bukan hanya anak-anak, tetapi kami juga orang tua. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami, terang-Mu hinggap atas kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat. Kami tidak menjadikan berhala-berhala masa kini dalam kegiatan yang ada di dalam handphone kami masing-masing. Oleh karena itu, berkati anak-anak kami Tuhan, yang mulai kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD, yang sedang menjalani ujian untuk kenaikan kelas, agar mereka benar-benar bisa mempersiapkan waktu untuk belajar dan boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang kelas 6 dan kelas 3 SMP yang sudah menjalani ujian akan mencari sekolah yang lebih tinggi, mencari SMP negeri ataupun SMA negeri. Tuhan saja yang menyertai adik-adik kami. Begitu juga yang kelas 1 dan kelas 2 SMP Tuhan, yang terus belajar untuk menghadapi ujian akhir sekolah ini. Biar Tuhan juga memberikan kepintaran kepada mereka untuk mengatur waktu mereka antara belajar dan bermain. Terima kasih, berkati kami para orang tua, agar kami semakin diberikan kepintaran, kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kami pada zaman sekarang ini. Biarlah kami orang tua dapat menjadi contoh buat anak-anak kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami semakin merasakan kebaikan tangan Tuhan. Berkati kakak, abang-abang guru sekolah minggu, agar mereka diberikan hikmat juga, kebijaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan di bagian kelas-kelas yang akan dipimpin para kakak dan abang guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Pendeta. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan dengan 3 cara mudah memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja, atau kalian bisa scan QR code di sini, atau dengan cara transfer dengan rekening gereja. Sambil kita bernyanyi dari buku ND 582 ayat 1, Sangap Madebata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama kakak, abang guru sekolah minggu, abang yang tim multimedia, juga abang pemusik dan inang pendeta, mengucapkan kepada adik-adik semua dan keluarga yang ikut dalam acara ibadah minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Selamat Hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.